Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat malam para Ainers. Kita ketemu lagi, jumpa lagi dalam bincang santai, membahas hal-hal yang viral yang sedang dibicarakan oleh banyak netizen dan yang sedang booming. Ya. Dan malam hari ini kita akan membicarakan satu hal yang sangat menarik bagi para Ainers. Ya. Dan seperti biasa, saya didampingi oleh sahabat-sahabat saya. Yang pertama ada Uncle Dodot. Ya. Selamat malam. Yang berikutnya seperti biasa juga ini ada Mas Danu. Selamat malam. Ya. Nah, kita pada malam hari ini akan bincang-bincang santai, hal yang sensitif, ya, tapi menarik, ya. Dan ini sebetulnya satu bahasan yang mungkin kalau dulu itu bisa dibilang bahasan-bahasan tabu, ya. Jadi tidak banyak dibicarakan oleh orang di khalayak umum, ya. Tapi saat ini hal ini perlu dan akan kita bahas karena apa? Karena ini menyangkut juga hajat hidup orang banyak dan ini perlu diketahui oleh orang banyak. Nah, tentang apakah itu? Kita pada tahun mungkin sekitar 8-9 tahun yang lalu atau hampir periode wali kota pada saat itu, wali kota Surabaya dijabat oleh Bu Risma, kita ya kita mengetahui ada kebijakan yang heboh, menghebohkan jagat maya atau seluruh Indonesia tahu, yaitu penutupan prostitusi terbesar di Indonesia, ya, yaitu prostitusi di Surabaya. Orang pasti tahu itu Doli, ya. Nah, saat itu ditutup dan tidak ada lagi, seakan-akan prostitusi di Surabaya itu habis, ya. Tapi kenyataannya ternyata sampai dengan hari ini prostitusi itu masih ada. Nah, untuk itu kita akan ngobrol-ngobrol dengan dua orang ini. Apa sih kira-kira yang terjadi? Ya, bagaimana sebenarnya situasinya terkini? Nah, mungkin nanti Mas Dodot, Uncle Dodot atau Mas Danu bisa menyampaikan fakta-fakta menarik. Iya. Kira-kira saya pertama ke Mas Danu. Apa yang terjadi, Mas Danu? Ya, saat ini. Apakah benar-benar prostitusi di Surabaya itu dengan Doli tutup itu berarti sudah selesai prostitusi di Surabaya? Ya, sebetulnya selamat malam semuanya. Jadi menanggapi sampai dengan saat ini bagaimana sih kondisi prostitusi ada di Surabaya itu setelah pasca penutupan di Doli, itu memang beberapa kali secara tidak sengaja kami pernah mendatangi ya, lewat atau singgah di area sekitar, kalau kita menyebutnya sebagai zona merah, Pak ya. Ya. Itu ternyata secara terselubung itu masih beroperasi, yang artinya adalah tidak seperti dulu ada etalase, ada seperti ada yang orang bilang itu akuarium dan sebagainya, tidak ada. Jadi bentuknya adalah mirip seperti kehidupan normal pemukiman, yaitu di situ ada kos-kosan yang memang dari luar tidak tampak bahwa di dalamnya ada sebuah praktek prostitusi, Pak. Jadi hal ini juga benar-benar mengagetkan juga. Iya. Karena apa? Ternyata kok masih ada, dan ini fenomena ini kami temukan itu sekitar ya bisa dikatakan 2 atau 3 bulan yang lalu itu ada seperti itu. Jadi intinya ternyata masih ada, ya. Ternyata masih ada dan memang terselubung. Oke, saya ke Uncle Dodot. Banyak kasus-kasus besar yang terungkap, ya, prostitusi online, ya, pasca penutupan wilayah Doli oleh wali kota zamannya Bu Risma dulu, ya. Nah, adanya penutupan itu, terus adanya prostitusi online. Nah, fenomena-fenomena ini bagaimana, Uncle Dodot? Iya. Menurut pemikiran
saya analisa itu bahwa prostitusi itu sebenarnya penyakit masyarakat. Jadi suatu penyakit masyarakat yang sangat sulit sekali dihapus pada dasarnya dan pada umumnya. Mulai zaman dulu sampai sekarang prostitusi selalu ada. Kalau dulu kalau di negara lain bisa dilegalkan, terbuka, tapi pada dasarnya walaupun kita terselubung, tapi pada dasarnya prostitusi itu adalah penyakit masyarakat yang selalu ada. Nggak mungkin itu dihapus untuk 100%. Kenyataannya mungkin Om Dhani sudah lihat sendiri ya, bahwa prostitusi itu ditutup, tapi masih di rumah-rumah itu yang kos-kosan itu juga melakukan seperti itu, praktek seperti itu tidak tutup mata, memang ada. Saya juga pernah lihat ada. Dengan istilahnya di maaf kata ya, seputaran Kembang Kuning itu ada namanya rumahnya Bude. Ternyata Bude itu ya yang punya bisnis itu. Oh iya. Cek kemana? Cek ke rumah Budeku dulu. Ternyata masuk kamar. Nah, dengan istilah-istilah bahasa-bahasa di lapangan seperti itu, kenyataannya masih ada walaupun sudah dihapus. Ya, jadi kesimpulannya itu sulit dihapus. Sulit. Nah, kenapa Mas Hanu kok sulit dihapus? Apakah ini memang dari sebuah pasar? Pasar itu kan ada permintaan, Supply and demand, ada permintaan dan ada ketersediaan. Jadi memang kalau kita ngomong kenapa ada pasar dan sebagainya, kita bila berbicara tentang praktek prostitusi, itu adalah bisnis yang seperti dikatakan Angel Doda tadi, itu adalah bisnis yang bisa-bisa tidak mungkin untuk dihilangkan karena rantai dari roda ekonomi di situ sangat-sangat banyak, Pak. Jadi kalau kita ngomong penutupan Doli kemarin itu hanya menutup sebuah permukaan saja, dimana ya memang ketika kita menutup sebuah permukaan roda ekonomi, maka roda ekonomi yang ada di permukaan itu langsung berhenti. Apakah roda ekonomi itu banyak, Pak? Mulai dari warung, kemudian ini penitipan kendaraan, juga konten-konten umum dan sebagainya. Ini lapangan-lapangan pekerjaan itu langsung tutup. Memang pada dasarnya pemerintah memiliki model dari solusi, yaitu mereka ternyata sudah dilatih untuk ini Pak, mengakses atau belajar tentang UMKM. Jadi mereka itu ada workshop, pelatihan, semuanya sampai permodalan. Tapi kita kembali lagi kepada budaya-budaya masyarakat, bukan hanya di Indonesia ya, secara global manusia. Ketika dia sudah bisa mendapatkan sesuatu yang nafkah yang instan, tentu saja untuk melangkah berubah itu sangat sulit sekali. Karena apa? Kalau dulu mohon maaf, di lokalisasi yang ditutup di Gang Doli itu satu malam aja parkiran itu bisa mencapai jutaan, bukan ratusan ribu lagi, Pak, jutaan. Kemudian dia disuruh bekerja, misalkan dia disuruh untuk jualan kuliner misalkan atau apa yang dimodali dan diberi arahan oleh pemerintah. Itu tidak mudah, Pak. Tidak mudah sekali. Kenapa? Ya siapa yang nggak tahu bahwa UMKM itu juga harus berusaha, belajar dan sebagainya. Nah, mungkin kalau untuk bagi saya, pesan saya ya untuk pemerintah lebih melihat lagi juga. Artinya kontrol ya. Artinya gimana sih kemarin itu pasca penutupan itu, bagaimana gejala sosial di situ, bagaimana dampak dan fenomena sosial itu apa aja. Karena apa? Setelah ketika penutupan lokalisasi prostitusi itu, ternyata di situ sudah mulai lagi berkembang lagi perjudian di sekitar, mohon maaf saya sebutkan lokasinya langsung ya, itu ada di sekitar makam Jarak Kidul, itu ada yang namanya Matraman, Pak. Jadi di situ ada kecil sekali tempatnya, tapi di situ seperti kasino, Pak. Kasino ala orang Indonesia, ala Jawa. Jadi di situ ada dadu, ada semuanya. Nah, itu fenomena yang mau gak mau ya kenyataan seperti itu yang harus kita hadapi, Pak. Nah, itu Angel Dodot, berarti kalau menurut pandangan Angel Dodot ini sulit ya
di apa hilangkan sama sekali itu sulit ya. Betul. Nah, tapi terus solusinya kalau seperti apa? Oke, kalau betul bilang tadi siapa Om Danu ya, bahwa apakah ya ini tadi pertanyaan, apakah yang kemarin yang dihapus itu yang di UMKM kan yang diajar UMKM itu pelaku prostitusi, berarti yang perempuan-perempuan itu. Padahal dampak ekonomi itu ada di laki-laki, jadi parkir, warung. Iya, Apakah itu betul. juga dididik sebagai UMKM? Sebab apa? Dengan tutupnya prostitusi, roda ekonomi sekeliling itu terdampak, ya kan? Ya. Ini dibina. Tapi tukang parkir, tukang ini semua, apakah Ya. juga dibina? Jadi kelemahannya di situ kesalahannya. Kalau kita mencermati kebijakan Bu Risma pada saat itu, Bu Risma kan juga memberikan solusi pemberdayaan masyarakat di lingkungan Oke. sana yang terdampak langsung ya. Sepertinya memang ada pelatihan-pelatihan khusus pemberdayaan orang-orang yang kehilangan pekerjaan itu, tidak hanya pekerja PSK-nya. PSK-nya Kalau PSK-nya malah didata, terus didata asal usulnya dari mana. Ketika mereka orang luar Surabaya, luar daerah, diberikan kompensasi, diberi uang saku untuk bisa kembali Ke daerahnya ke daerahnya, atau sebelum dikirim ke daerahnya mereka juga dibekali. Nah, sehingga waktu itu sepertinya Pemkot sudah berusaha semaksimal mungkin memberikan bekal yang cukup supaya beralih profesi dalam tanda kutip ya. Ya, cuman ini memang tantangannya berat. Memang setelah dirubah UMKM, dikasih apa namanya ya, pelatihan dan pemodelan, ya. Apakah sudah ada kontrol? Kan harusnya kalau itu diberikan sesuatu gini, kan ada Ya. kontrol juga. Ya, Kontrol itu sudah dilakukan nggak? Kalau hanya di modal gini deh, sudah jalan loh. Lepas lagi nggak, UMKM-nya nggak laku. Nah, betul. Dia melakukan itu lagi. Jadi gini, apa namanya, ketika kita ngomong di situ ada roda ekonomi, ya. Jadi roda ekonomi ini sudah membentuk bertahun-tahun dari generasi ke generasi, itu sudah menjadi budaya. Yang artinya adalah pendatang turun temurun generasi ke generasi di daerah, kita menyebutnya di daerah merah ya, itu bisa dikatakan tidak semudah itu. Artinya boleh mereka itu memang mengikuti tadi ya, mengikuti pelatihan UMKM, keterampilan, mendapatkan modal dari pemerintah berupa seperti ini apa namanya pinjaman dan sebagainya. Tapi apakah itu jalan? Nah, ini yang perlu kita pertimbangkan, kita usulkan ke pemerintah, sudah ada kontrol apa tidak? Kontrol. Karena apa? Ya, keberlangsungan sebuah program, kalau kita ngomong itu program pembersihan tadi ya, penyakit masyarakat, ini yang harus dilaksanakan adalah kelanjutannya bagaimana. Kalau kita hanya hit and run, ini jelas-jelas kambuhan Pak ya, namanya penyakit masyarakat ini kambuhan Pak. Karena ya kita tahu, apapun siapapun juga tahu Uncle Dodot. Jadi ketika mereka masih beroperasi ya, prostitusi masih beroperasi di daerah sana itu, ya kita tidak menutup mata lah. Banyak sekali, ya mohon maaf saya sebutkan, oknum-oknum aparatur negara yang mendapatkan nafkah juga dari sana. Upeti, jelas itu. Karena apa? Kami ketika berada di sana waktu lokalisasi ini masih beroperasi, sering berpapasan dengan mobil-mobil aparat negara dan sebagainya, itu keliling terang-terangan. Oh iya, terang-terangan. Dan hal semacam ini adalah fenomena yang juga tidak mudah. Artinya misalkan memang sekarang ini masih beroperasi secara terselubung, tentu saja aparat ini tidak akan tidak tahu Pak. Sudah pasti tahu. Pasti. Nah, di sini semua, kan? Berarti pertanyaan besarnya adalah apakah benar-benar program penutupan itu apakah benar-benar atau hanya dijadikan apa istilahnya ya, dijadikan kampanye atau jualan aja gitu ya? Jadi gini, kalau saya merespon pertanyaan dari Pak Is, apakah benar? Saya rasa memang benar Pak. Artinya tidak untuk pencitraan, untuk kampanye, kita tidak melihat itulah. Kita melihat niat baiknya. Memang di situ adalah sebuah prostitusi itu memang harus dihapus atau dihilangkan dari
dari zona itu. Kenapa? Itu bukan zona prostitusi murni. Karena apa? Di situ pemukiman penduduk juga. Iya. Yang artinya bahkan anak-anak sekelas usia sekolah itu sudah mengerti bahwa oh ini ada bisnis, oh ini ada praktek melakukan ini. Nah ini kan nggak bagus untuk tumbuh kembang anak, Pak. Iya, Artinya niatnya dari pemerintah melalui mohon maaf Bu Risma ya, itu memang sudah baik, sudah bagus, sangat bagus sekali. Cuma harus dibarengi dengan bagaimanakah kelanjutannya. Seperti Kontrol tadi ya. kontrol tadi, dan harus benar-benar dipantau. Nggak bisa dilepaskan. Kalau dilepaskan, mereka ini penyakit masyarakat ini kambuhan, Pak. Nggak bisa Cuman dibiarkan gitu saja. Gini Om Danu, maaf Pak Isya. Kalau saya pikir kan Bu Risma kan sudah digantikan yang baru. Betul. Apakah yang baru menjalankan programnya Bu Risma kemarin? Betul. Nah, Itu kan pertanyaannya. ya, Kalau memang harus menjalankan ya harus jalan ini. ya Nggak sebenarnya bisa seperti hit and run tadi. betul. Jadi sebenarnya Bu Risma ini memberikan program itu kan bukan buat dirinya, tapi buat masyarakat. Iya. Maka ketika ada pejabat publik yang menggantikan Bu Risma, itu tanpa diberikan tongkat estafet, ya kan, itu sudah harus dilaksanakan. Kenapa? Ini untuk masyarakat, Pak. Iya. Jadi seperti itu. Harusnya berkesinambungan ya. Betul. Dikontrol sampai tuntas ya. Iya, sampai benar-benar benar-benar dia berhenti. atau UMKM-nya tidak ada jalan. tidak ada kegiatan prostitusi di daerah tersebut. Betul. Betul. Iya, sampai program UMKM-nya jalan. Itu kan. Bisnisnya yang lain jalan. Betul. Bisnis yang halal tentunya ya. Iya, tentu yang halal yang dibahas ini kan. Jadi kelemahan mungkin bukan kelemahan ya, apa ya namanya ya? Kok nggak ada kontrol ini? Harusnya kan ada kontrol. Jadi program kemarin dianalisa kembali, kemudian dilakukan sidak, kontrol di situ. Betul. Apakah jalan ini program ini kan? Seandainya itu sudah dilakukan, karena mungkin kita tidak tahu persis apa yang dilakukan oleh Pemkot ya, melalui dinas sosial atau dinas terkait yang lain, mungkin juga kepolisian juga terlibat, Satpol PP juga terlibat. Kita tidak mengetahui secara detail. Seandainya itu sudah dilakukan, tapi ternyata tetap ada operasi terselubung, sembunyi-sembunyi, ya, bisa juga lewat online, tidak dilakukan di area bekas tempat lokalisasi, tapi di hotel, pindah ke hotel, pindah ke tempat yang lain. Karena beberapa begini ya Pak Is. Jadi karena dampak dari penutupan lokalisasi ini, kami sudah kebetulan kita bertemu dengan beberapa masalah pada tahun 2019 itu. Jadi pada tahun itu lokalisasi Doli ini barusan ditutup, dapat 1 atau 2 tahun. Itu langsung pertumbuhan mulai dari angka kriminalitas, kemudian angka penyalahgunaan atau pengkonsumsian narkoba, bahkan jual beli, peredaran gelapnya, kemudian perjudian, itu sudah mulai tumbuh di situ. Malah meningkat. Jadi ya memang dari dinas sosial itu sudah melakukan pengawasan, pemantauan, bahkan pembinaan, pendampingan, relawan itu disebar di situ semua. Cuma itu tadi, kita ini sedang menghadapi sebuah budaya, karena prostitusi di Surabaya itu budaya, Pak. Budaya kota besar yang dimana, ya mohon maaf, kalau kita sudah ngomong kota besar dan prostitusinya, di setiap kota besar di Indonesia sudah pasti ada. Kok kebetulan memang di Surabaya itu sangat terang-terangan ya, artinya ada gang lokalisasi, ada ininya, yaitu yang membuat risih masyarakat. Tapi kalau kita ngomong penutupannya, itu niat yang baik. Cuma kita ini berhadapan dengan budaya, Pak. Bayangkan sekarang, kita semua tahu apa sih sejarah daerah itu. Daerah itu ternyata dalam sejarahnya, bisa dicari di Google ya, itu memang bukan pemukiman, Pak. Di situ itu memang tempatnya prostitusi. Di situ. Iya, jadi memang pemukiman itulah yang berkembang ke situ. Jadi di situ itu seperti kalau kita ngomong kembang Jepun ya, kembang Jepun itu kan prostitusinya pada waktu Jepang ya. Jadi seperti itu. Jadi memang Mami Doli yang disebut-sebut sebagai ininya jargonnya Doli, orang Belanda ya. Orang Belanda. Itu memang buat kompleks prostitusi, dan itu bukan tempat itu tempat untuk pemukiman. Bukan untuk praktek itu ya. Hanya untuk praktek itu. Nah, jadi kan
ya kita nggak ngomong siapa yang salah, siapa yang benar. Memang prostitusi harus diberantas. Tapi kita harus tahu, kita harus berhadapan dengan sebuah budaya yang dimana roda ekonomi jalan, iya kan, nafkah jalan, budayanya semuanya jalan, Pak. Wah. Nah, idealnya seperti apa Rek, kalau gitu? Nah, tadi saya pikir harus dibuatkan lokasi sendiri untuk prostitusi ya. Bukan kita menghalalkan itu, bukan. Ternyata memang beritanya, informasinya itu bahwa di situ juga dulunya lokalisasi. Nah, itu memang kan Nah, itu lokalisasi yang dibikin oleh Mami Doli. Mami Nah, Doli betul. orang Belanda itu. pertanyaan lagi, kalau memang lokasi itu lokasi pabrik, apakah warga atau pendatang masuk mendirikan rumah di wilayah pabrik boleh nggak? Ya mungkin Pak ya, mungkin Nggak boleh ya, ini Jadi- pabrik ya. Jadi Tapi kalau ini lokalisasi, kalau sudah tahu itu tempatnya lokalisasi, ada pendatang masuk mau jadi warga, kenapa kok diizinkan? ya kita nggak tahu kebijakan yang telah lalu ya, memang kita nggak tahu. Tapi yang jelas fenomenanya adalah yang di situ itu ada lokalisasi duluan, prostitusi duluan, baru ada pemukiman. Itu dia. Berarti kan pemangku wilayah itu kok mengizinkan warga untuk Betul. jadi warga di situ. Masalahnya di situ, Pak. Iya, ya itu dulu situasinya ya seperti kondisi ada gula, ada semut ya. Di sana ada putaran bisnis atau prostitusi, sehingga banyak orang pendatang itu membutuhkan tempat untuk parkir, tempat untuk makan, selain untuk melepaskan hasrat seksualnya gitu kan, sehingga lama-lama banyak pendatang juga yang bermukim di sana secara legal maupun ilegal, ya, dan akhirnya menjadi sebuah pemukiman padat Itu. ya kan? Dan sekarang menjadi sebuah pemukiman yang legal karena memang di sana ada RT RW, Nah, iya. ada kelurahan gitu ya. Justru itu kan. Semakin kompleks. Nah, yang jadi persoalannya adalah prostitusi itu sekarang walaupun keberadaannya selubung, duluan Iya. dulu itu sudah bagian dari masyarakat setempat. Betul. Nah, karena ini kita sepakat bahwa prostitusi itu adalah salah satu jenis penyakit masyarakat, ya, sehingga kita setuju ada kebijakan Bu Risma yang Ya. menghapus atau menghilangkan Doli sebagai tempat prostitusi. Ya, betul. Nah, tantangan terbesarnya adalah sekarang apa idealnya? Ya. Kondisi idealnya seperti apa? Kalau idealnya wilayah itu dibersihkan dari prostitusi, pada dasarnya setuju dan benar. Cuman tadi begitu pelaku PSK-nya ini diberikan keahlian, dikasih modal untuk tidak melakukan proses lagi, dia melakukan UMKM, ini harus ada kontrol juga. Iya. Kontrol yang berkesinambungan ya. Pendampingan terus menerus Pak. Terus sampai Gitu. dia tumbuh UMKM-nya. Oke. Jadi mungkin saya mau nambahi dari Angkel tadi ya. Memang kelemahan di beberapa titik perindustrian kreatif kita itu adalah pada pengawasan dan pendampingan secara keberlanjutan ya. Artinya didampingi sampai mereka mendapatkan penguatan pengetahuan, keterampilan, bahkan kestabilan penjualan, Pak. Iya, Ini yang menjadi tantangan sendiri ya, mungkin dari dinas sosial sendiri sudah punya solusi. Cuma ya itu tadi seperti yang Uncle Dodot tadi bicarakan. Kalau pelakunya sudah diberikan solusi, yaitu tidak melakukan praktek prostitusi, bagaimana dengan pelaku-pelaku ekonomi yang lain? Apakah mau? Apakah bisa? Kalau bisa, kalau mau dan bisa, tentu saja tidak ada ini yang terhubung lagi, supply and demand lagi. Nah, gitu loh, Pak. kalau dalam perbincangan kita kali ini menemukan fakta bahwa ternyata ada prostitusi itu kembali, Iya. berarti program-program itu tidak jalan, atau memang pelaku-pelaku prostitusi itu sendiri sulit menolak karena ada permintaan pasar yang cukup tinggi. Jadi gini, kalau misalkan kita ngomong program UMKM itu, kalau saya sih yakin ya tentu saja jalan, Pak. Cuman menyentuh kemana dan sejauh apa, ini yang perlu itu tadi mendapatkan pengawasan dan pantauan di lapangan bagaimana.
sedalam apa mereka menyentuh semua lapisan roda ekonomi di wilayah merah itu. Karena apa? Jujur aja di situ itu banyak sekali roda ekonomi selain yaitu tadi parkiran, warung, kemudian ada yang konten umum sama ojek. Artinya di situ itu ada ojek yang namanya mohon maaf saya sebutkan Angelo, Pak. Dan ini nggak satu orang, Pak ya. Angelo itu akronim dari singkatan dari antar jemput lonte. Ada itu, Pak. Ojek khusus itu ada. Kenapa? Ojek untuk mereka itu harus terpercaya. Tidak seperti pada umumnya. Dan sebelum ada taksi online di situ, taksi mereka harus terpercaya. Iya. Tidak. Dan itu ada kayak afiliasinya ada, Pak. Itu otomatis juga hilang. Gitu. Otomatis juga terdampak. Nah, ini jadi bagaimana kalau kita ngomong ideal, ya kita serahkan lagi kepada ini ya apa namanya diri kita sendiri. Kalau kita yang ngomong idealnya ya untuk UMKM agar menyentuh semuanya. Betul. Dan dari pemerintah harus memikirkan, oke, setelah diberi pelatihan, setelah diberi modal, bagaimana mereka melakukannya secara terus-menerus berkesinambungan. Itu sih. Oke, obrolan kita ini akan sangat menarik. Mungkin juga kita kembalikan lagi pada Ainers atau para pendengar, pemirsa, bahwa persoalan ini tidak selesai sampai di sini. Jadi ini terus selalu ada ternyata, ya. Dan di tengah-tengah kita, walaupun secara kebijakan oleh pemerintah bahwa prostitusi itu sudah dilarang, apalagi kawasan tertentu atau kawasan doli sudah resmi ditutup beberapa tahun yang lalu, tapi ternyata pada kenyataannya secara sembunyi-sembunyi itu masih beroperasi dan itu tetap menjadi ancaman buat kita bahwa prostitusi selain ada maraknya prostitusi juga karena permintaan yang tinggi dan perkembangan internet yang luar biasa. Oke, kita berharap bahwa Ainers cerdas menyikapi hal ini. Mudah-mudahan kita selalu diberi kekuatan dan juga diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jangan lupa tetap tonton, share, like dan komen di Alam Indonesia Indonesia Official. Selamat malam, bye bye.